Ya, kita mulai. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatal fudala rahimakumullah. Ya, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Ma'alim Wasatiyah wal I'tidal karya Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi As-Sulaimani hafidhallahu taala. Kita masih di pembahasan tentang hadis fikih. Yang kemarin kita baca ada problem terjemah berkaitan dengan yang kemarin kita baca. Nah, ada kosakata ista'dzara. Ya, sudah didiskusikan di grup ya. Intinya sudah disampaikan Mas Ikhwan gitu. Maknanya dari durar itu yang paling di antara yang ya di antara penjelasan ulama tentang maknanya adalah ista'dzara adalah apa itu yang di grup? Tolabun nusrah. Oke. Tolong bacakan teks yang dikutip di grup. Nur Arifin coba bisa dibacakan yang dari Mas Ikhwan. Pemakna ista'dzara. Siapa yang ready? Pak Nur Arifin. Pak Arifin. Sudah ketemu satu. Ya, Mas tak Kalau taruh kalau eh, ya salah satu. Salah satu. Saat Nur awal Arifin tak coba. tahu. Saat Nur Pas Arifin tak coba. taruh ai istan soro mimman adahu fi ahlihi bahwa Oh, Abdullah bin Ubay. Istan soro mimman adahu fi miman ahlihi. adahu. Istanthara miman adahu. Jadi meminta pembelaan dan pertolongan ya, untuk menghadapi. Jadi terjemahnya tolabul udhru. Ista'adzar kan istaf'ala ya. Maknanya tolab. Nah, udhur di sini bukan pemakluman, namun an-nusrah. Meminta pertolongan dan bantuan. Ya, minnya berarti terjemahnya menghadapi. Menghadapi Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kemudian di kalimat selanjutnya, nah berarti man ya'dziruni. Ini dimaknai ista'dzara tadi. Siapa yang mau menolongku? Siapa yang mau membela aku? Min rajulin menghadapi seseorang yang telah sampai ke telingaku berita kalau dia mengganggu atau menyakiti di ahli terhadap istriku. Adahu di sini punya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih jika melekat kepada masdar itu memiliki dua kemungkinan makna. Sudah pernah kita bahas belum, Pak Oka? Hmm, Master
Melekat dengan mudhof ilaih ya Ustaz. Iya, saya pernah belum? Belum kayak Ustaz. Valid enggak itu belumnya? Coba Pak Arifin, udah pernah kita bahas belum di majelis kita ini? Masdar yang punya mudhaf ilaih berupa dhamir. Afwan Ustaz, ini masih masih yang membahas yang makna ista'dzaro atau yang di teks ya Ustaz? Sudah pindah ini loh yang saya tebalin. Adahu. Ada. Oh, di catatan kaki. Adahu masdar. Masdar mudhaf dan dia mudhaf ilaihnya dhamir. Oh, bisa bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul Ustaz. Nah, jadi masdar kalau punya jadi mudhaf dan dhamir sebagai mudhaf ilaihnya, maka mudhaf ilaih di situ ada dua kemungkinan makna. Bisa bimaknal fa'il dan bisa bimaknal maf'uli bihi sebagai pelaku perbuatan atau sebagai objek. Qad balaghani anhu adahu. Lah sampai ke telingaku adahu gangguannya. Ini mudhaf ilaihnya jadi apa ini? Maknanya apa ini? Mas Hija. Maknanya maf'ul Ustaz. Maknanya fa'il tentunya. Oh, Adahu gangguannya, gangguan yang gangguannya dan dilakukan olehnya. Nah, gangguan yang dilakukan olehnya. Nyanya kembali ke rojulin. Dan itu adalah Abdullah ibn Ubay, Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Ya, jadi di sini punya mudhaf ilaihnya itu bimaknal fa'il. Itu ista'dzara. Maka di sini kita jumpai pelajaran tentang bab terjemah. Kemarin Ustaz Yunus ngutip terjemah dari mana itu? Ada yang nggak pas itu. Halo, Ustaz Yunus? Kayaknya yang ngutip terjemahan Ustaz Yunus kayaknya di grup. Nggak masuk Ustaz suaranya. Mafis saut. Copot aja itu. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Ada yang dengar suaranya? Tidak dengar, Ustaz. Oh, ada dengar. Halo, ya, ya, mau gimana Ustaz Yunus? Ya, intinya pelajarannya adalah jangan percaya terjemahan. Ya, jangan mudah percaya terjemahan. Nah, terjemahannya kan malah apa itu, Pak Arifin? Kemarin yang dikutip Ustaz Yunus itu. Afwan Ustaz, saya nggak nyimak Ustaz. Oh, nggak nyimak. Apa itu? Sudah di tempat kerja. Oh ya, apa terjemahannya Istadar kemarin Pak Oka di grup? Meminta pertanggungjawaban Ustaz. Salah Hah? satunya. Meminta pertanggungjawaban salah satunya.
meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ya Nabi langsung saja nuntut kalau Nabi ya. Beliau Meminta penguasa. pertanggungjawaban umur. Ya. Gimana Pak Oka? Ya Ustaz, meminta pertanggungjawaban. Yang Ustaz Yunus kan Ustaz. Ya, ya, ya. Yang parah itu kan AI itu ya. Mm-mm. Jadi jangan mudah percaya dengan terjemahan. Dan cara bagus untuk memastikan terjemahan itu pas, ya kalau hadis cek sarah hadis. Kalau mau online ya itu pakai Dorar yang cepat. Kalau ayat ya rujuk ke tafsir itu pelajaran penting tentang hal ini. Kemudian kita jumpai di sini tiga tokoh ya, tiga tokoh penting Ansor, atau tiga orang-orang penting yang perlu untuk kita ingat siapa mereka dan mulianya kedudukan mereka. Yang pertama ada Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini Ansor yang punya kedudukan yang tinggi dan istimewa. Apa di antara keistimewaan Sa'ad bin Mu'ad? Mas Ridho? Belum tahu Ustaz. Nah, Hana Arisesa? Bahkan beliau pemimpin AUS, Ustaz. Ya, kemarin yang itu sudah kita bahas ya, pemimpin AUS. Fadilah yang lain, fadail yang lain, manakib yang lain. Kalau tidak salah itu bukannya yang meninggalnya arsinya bergoncang itu, Ustaz. Nah, Ahsanto. Ya, dia adalah sosok anak muda karena wafat dalam umur 37 tahun. Ya, wafat setelah perang Bani Quraidah. Seakan-akan Allah menunda kematiannya sampai memberikan putusan untuk Bani Quraidah, Yahudi yang khianat dengan perjanjian. Karena mereka mau, ya udah kami menyerah kalah dan minta putusan yang diberikan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Dalam keadaan terluka, beliau terluka di perang Khandaq, dirawat di masjid, agar Nabi bisa mengunjunginya setiap hari, ya, agar Nabi bisa mengunjunginya setiap hari. Kemudian setelah Bani Quraidah itu kalah, Sa'ad bin Mu'adz ini yang dibawa ke kampung Bani Quraidah untuk memberikan keputusan. Dan saat Sa'ad bin Mu'adz ini turun, Nabi perintahkan pada para sahabat Aus atau ya kaumnya untuk menyambutnya. Sehingga kisah Sa'ad bin Mu'adz ini juga penting di bab tentang masalah hukum berdiri. Ada sabda Nabi, "Kumu ila sayyidikum." Ayo berdiri sambut tuan kalian. Yang dimaksudkan adalah Sa'ad bin Mu'adz. Dibantu turun dari kendaraannya. Kemudian setelah ngasih keputusan bahwasanya semua yang laki-laki dewasa dihukum mati. Kemudian perempuan dan anak-anak kecil Bani Quraidah dijadikan budak. Nah, setelah itu beliau meninggal dunia. Dan saat meninggal dunia, ars bergoncang. Goncang di sini karena gembira dengan kehadiran Sa'ad bin Mu'adz. Ya, gambarannya seperti misalnya seorang anak, dia sebagai pembanding ya, orang ayahnya pulang dari luar kota
atau lama kerja di luar pulau, luar daerah, kemudian ayahnya pulang bawa oleh-oleh, maka saking gembiranya anak ini kan teriak apa loncat-loncat ya, gunjang badannya. Nah, seperti itulah sebagai pembanding ars Allah berguncang kan dengan kematian Sa'ad bin Mu'ad. Dan ini tadi padahal umurnya baru berapa Mas Kamal? 30 tahun Ustaz. Hah? 30 tahun. 30 berapa? 37 tahun. Oh ya. 37 tahun. Ini anak muda kalau di budaya kita ini kan masih anak muda sekali ini. Tapi luar biasa. Dan ketika dia meninggal dunia, nyawanya itu berbondong-bondong 70.000 malaikat berebut untuk membawa rohnya. Itu Sa'ad bin Mu'ad. Dan saya sempat baca Sa'ad bin Mu'ad ini di Ansar itu seperti Abu Bakar di Muhajirin. Dia statusnya Siddiq. Coba saya cek. Di kedudukannya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq di Muhajirin. Ini di Ansar itu Siddiqnya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Keren sekali ya. Ya. Karena fil Ansar bimanzilati Siddiq fil Muhajirin. Sa'ad bin Mu'ad ini di tengah-tengah sahabat Ansar itu seperti Abu Bakar As-Siddiq di Muhajirin. Dan ini sangat ya wow sekali ya. Karena usianya belia namun kedudukannya sudah super istimewa. Wafat dalam keadaan belia pada. Itu Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian kemudian tokoh Ansar yang lain adalah Sa'ad bin Ubadah. Ya, kemudian kita jumpai Sa'ad bin Ubadah. Ini beliau adalah dari Khosrot ya, dari Khosrot. Dan di antara hal yang spesial untuk beliau adalah di di antara data untuk kematian beliau, beliau ini mati dibunuh oleh jin. Habis mengkencingi satu lubang, ini ada ya, mengencingi satu lubang, jadi buang air kencing, kemudian jin di tempat tersebut marah gitu. Hanya beliau terpelanting, sudah terkapar dalam keadaan meninggal dunia.
Dan ini satu hal yang disepakati oleh para ulama sejarah. Dan yang namanya ijma, itu kata Syekhul Islam, tergantung bab ilmunya atau bidang keilmuan masing-masing. Kalau fikih ya ijma itu ijma ulama fikih. Sehingga jika ada ulama nahwu nggak sepakat, itu tidak mempengaruhi, tidak merusak ijma ulama fikih. Karena bukan bidangnya, bukan fannya. Kalau misalnya ini tafsir, ijma adalah ijma ahli tafsir. Seandainya ada ahli bidang keilmuan yang lain, misalnya ahli fikih yang bukan ahli tafsir, tidak setuju, ya ini tidak mempengaruhi ijma. Demikian juga kalau babnya bab sejarah, sejarawan kalau dalam bahasa Arab namanya apa? Tarikh Islam itu Ustaz. Tarikh. Eh? Sejarah tarikh Ustaz. Ya, kalau ahli sejarah bahasa Arabnya apa? Mas Grifari, apa Mas? Ahli sejarah bahasa Arabnya apa? Di istilah para ulama dahulu ya, yang saya tanyakan. Nah, kurang tahu Zed. Ya, pakar sejarah itu bahasa istilahnya adalah akhbariyun. Akhbariyun itu artinya pakar sejarah. Maka kalau bidangnya adalah bidang sejarah, maka ijma adalah ijma akhbariyun. Kalau misalnya ahli hadis atau ahli fikih tidak sepakat ya tidak mempengaruhi dan tidak merusak konsensus dan ijma yang ada. Jadi yang namanya konsensus dan ijma itu mengikuti bidang keilmuan masing-masing. Jadi tidak semua ya misalnya ada paparan satu bahasan gitu. Kemudian hal ini tidak disetujui oleh fulan. Itu belum tentu itu khilaf yang diterima. Belum tentu perselisihan yang diterima. Ya, tergantung dia ini punya kepakaran tidak di bidang itu. Kalau dia bukan ahlinya, bukan bidangnya, boleh jadi ya ada pendapat itu tapi tidak terangkat. Gitu. Afwan Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya. Kalau mu'arikh itu juga bisa dimaknai ahli sejarah bukan? Iya, Mu'arikh. tapi mu'arikh itu istilah belakangan, bukan istilah dulu. Gitu. Makanya saya tadi tanya Kak, saya sampaikan apa bahasa Arab untuk ahli sejarah, tapi di istilah masa silam, di istilah para ulama terdahulu. Kalau di bahasa kontemporer ya mu'arikh dari kata-kata tarikh. Tapi kalau di ulama dahulu sebutannya akhbari, sehingga jamaknya akhbariyun. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat di buku sejarah para sejarah Al-Isti'ab karya Ibn Abdul Bar dari Samilah ya tentang Sa'ad bin Ubadah. Fatakhalafa Sa'ad bin Ubadah an bai'ati Abi Bakrin. Sa'ad bin Abi Ubadah itu tidak melakukan baiat kepada Abu Bakar wa kharaja anil Madinah, pergi meninggalkan Madinah. Walam yansarif ilaiha, dan tidak pulang ke Madinah ilaiha ke Madinah sampai beliau meninggal dunia di daerah Huron min ardi Syam,
bagian dari negeri Syam. Kapan beliau meninggal? Di sini versinya salah satu versi sanatan wanis 2 tahun setengah dari masa mulai Umar menjabat sebagai khalifah. Tepatnya tahun 15. Versi yang lainnya yang didahului dengan Qila tahun 14. Kemudian versi yang ketiga, Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia di masa khilafah Abu Bakar. Pasnya tahun 11. Ya, tahun 11 berarti masih awal khilafah Abu Bakar karena tahun 11 itu tahun wafatnya Nabi. Nah, itu yang menarik. Nah, ini kita jumpai ijma' ya. Walam yakhtalifu anna wujida mayitan fi murtasalihi. Ya, tidaklah merekanya ya mereka akhbariyun. Karena ini masalah sejarah. Merekanya tidak mungkin ahli fikih, tidak mungkin ahli hadis, ya, tidak mungkin ahli akidah gitu. Merekanya ya mereka ahli sejarah. Walam yakhtalifu dan mereka tidak berselisih anahu wujida mayyita. Kalau Sa'ad bin Ubadah itu dijumpai meninggal dunia di mukhtasalihi, di tempat dia mandi, yaitu tempat dia buang air. Waqad ikhdara jasaduhu, dalam keadaan badannya itu menghijau. Di riwayat-riwayat yang ada, namun ini dinilai dhaif oleh ahli hadis karena sanadnya munqati'. Sa'ad bin Ubadah kencing di satu lubang, kemudian jin yang ada di tempat tersebut marah dan membunuhnya dan mati karena ini. Riwayat-riwayat ini dhaif inda ahli sina'ah al-hadithiyah, menurut ulama hadis. Ya, tapi ini lain bab ya. Boleh saja ahli hadis mendhaifkannya, tapi kalau itu jadi kesepakatan akhbariyun ya ini tidak merusak kesepakatan. Siapa ya? Siapa itu Pak Oka? Ustaz Ikhwan kepencet kayaknya, Ustaz. Tadi coba dibantu mute. Udah, Ustaz. Gitu. Walam yash'uru bimautihi, dan orang-orang tidak mengetahui kematian beliau hatta sami'u qailan yaqulu, sampai ada suara tanpa wujud. Wala yarona ahadan, dan orang-orang tidak melihat ada orang manusia di situ. Jadi ini sosok, dia bersuara namun tidak ada wujudnya. Ya, jin ya. Kotalnya Sayyid al-Khadraji Sa'ad ibn Ubadah. Romainahu bisahmaini falam tukhti fuadah. Kami telah membunuh pimpinan Khatrat Sa'ad bin Ubadah. Kami panah dia dengan 2 panah. Dan kami tidaklah meleset dari jantungnya atau hatinya. Jadi 2 panah itu pas kena, dua-duanya kena fuadnya Sa'ad bin Ubadah. Sehingga yuqalu innal jinna qatalathu. Sehingga dikatakanlah bahwasanya jin itu yang membunuhnya. Ustaz, Ya. jin itu mau anas, Ustaz. Hmm? Jin itu mau anas. Ya. Nyatanya begini. Nyatanya begini berarti mau anas ya. Kenapa mau anas, Ustaz? Gitu. Hah?
Kenapa mau anas? Karena jin itu nisbahnya ke ibunya. Nah, nasabnya itu ke ibu, tidak ke bapak. Jadi apa? Kalau bahasa Indonesianya, kalau manusia itu patria, patria apa namanya? Patrialis. Patrialis, Patriarki. 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 Ustaz. Patriarki. Ya, nisbahnya ke laki-laki ya. Kalau kebalikannya, nisbahnya ke perempuan apa namanya? Tidak tahu Ustaz. Hmm? Apa namanya? Sebutannya apa? Materialisme gitu, Ustaz. Hah? Materialisme. Bukan. Matriarki Ustaz. Matriarki. Nah, gitulah mungkin Matriarki. ya biar agak keren gitu. Patriarki, Matriarki Afwan, itu matriarki. Nisbat nasabnya ke ibu. Sehingga mungkin loh ini saya menghubungkan aja. Saya menghubungkan antara ini dengan ini. Sehingga jin itu mu'annas ini. Innal jinna qatalathu. Itu. Sehingga kalau di buku-buku tanda dukun itu kalau pasiennya ditanyai siapa nama ibunya, nama asli ibunya, ini ibumu gitu. Kenapa kok data yang diminta oleh dukun itu nama ibu? Nah, yang pernah saya baca di ya kitab-kitab yang bahas tentang masalah ini ya karena ini kan mau berkaitan dengan sihir, pakai jin dan jin itu nasabnya ke ibu. Sehingga yang ditanya ketika ada orang mau ingin nyantet seseorang ya, atau kemudian ada yang pasien yang datang, maka pasiennya yang akan minta bantuan itu akan ditanya siapa nama ibu. Itu saat bin Berarti tadi intinya ya, karena nasab. iya Karena apa mungkin tadi Ustaz, intinya? Oh, intinya nasabnya ke ibu kalau jin itu. Afwan Ustaz. Iya, siapa yang tanya ini ya? Randi Ustaz. Ya gimana? Kalau untuk yang terkait ini Ustaz, kosakata yang berpasangan seperti itu, kayak api dengan air. Kenapa kan api dia menggunakan muannas, terus kemudian matahari dengan bulan. Iya, Nah, terus langit langit dengan bumi itu kan dia muannas Ustaz. Nah, iya. itu ada ini nggak Ustaz? Ada kaitan nggak seperti jin dan manusia? Kenapa jin itu menjadi muannas? Ya, ada sih, ada kaitannya. Hanya saja ada filosofinya gitu. Tapi penjelasannya ya perlu dicari gitu. Itu ada ilmunya tersendiri itu yang bahas itu. Namanya fiqhul lughah. Mungkin di kitab-kitab fiqhul lughah itu ada penjelasannya. Kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Kenapa ini begini dan kenapa itu begitu di dalam aspek kosakata itu namanya ilmunya ilmu fiqhul lughah. Itu. Apa, Ustaz? Berarti kalau menurut cerita ini kita itu bisa membunuh jin dan jin bisa membunuh kita gitu, Ustaz ya. Sebagaimana kisah terbunuhnya Al-Uzzah dan terbunuhnya Sa'ad ibn Ubadah ini, Ustaz. Itu pendapatnya gimana, Ustaz? Sebagaimana kisahnya siapa sebelum saat bin Ubadah? Membunuh Al-Uzzah, Ustaz, waktu Oh, Khalid Khalid. bin Walid. Ya. Iya, betul. Itu berpeluang gitu. Manusia berpeluang untuk membunuh jin seperti kisahnya Khalid ibn Al-Walid membunuh jin Uzza dan ada peluang manusia mati dibunuh oleh jin. Seperti sahabat Ansor saat Khandaq ada yang pulang ke rumah ternyata ada jin dalam bentuk ular di dipan tempat tidur dia. Akhirnya kelahi sama jin pakai tombak. Kemudian mati dua-duanya. Sahabat itu mati dan
jinnya juga mati. Mati bareng gitu. Kemudian ya kisahnya Sa'ad bin Ubadah. Dia meninggal dibunuh oleh jin. Ya, wal ma'sum man asamahullah. Wal mahfud man hafidhahullah. Intinya orang yang terjaga adalah orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin ya bisa melakukan aksi pembunuhan. Itu di antara pelajarannya. Kemudian ada Usaid bin Hudair ya. Monggo sambil tanya, silahkan kali ini saya sambil cari sesuatu tentang Usaid bin Hudair. Lalu kalau jin itu bisa membunuh manusia itu nanti hukum hadnya bagaimana? Peradilannya di zaman Nabi khususnya, kalau zaman sekarang kan sulit. Nah itu kan di zaman Abu Bakar atau zaman Umar deh. Nah itu gimana itu? Nah tapi ya itu juga perlu dipastikan ya. Nanti jangan-jangan kalau di zaman sekarang ini direkayasa supaya sepertinya dibunuh jin padahal ternyata dibunuh orang gitu ya. Perlu di ini. Tidak bermudah-mudah gitu. Oh ini dibunuh jin gitu. Padahal ternyata itu rekayasa demikian cerdas dari si pembunuh. Kan bisa ya. Izin tanya, Ustaz. Iya, gimana? Kalau melihat kejadian-kejadian yang tadi disebutkan, berarti kemungkinan juga tidak kejadian di permasalahan yang lain, semisal naudzubillah gitu, ada cerita perempuan disetubuhi jin dan semisalnya gitu. Ya, kalau pernikahan jin dan manusia itu kan diperselisihkan ulama keabsahannya, boleh tidaknya. Jadi ya kalau dari sisi hukum syariat, kalau kejadiannya berarti mungkin kan, karena sampai hukumnya diperselisihkan. Dan realita di cerita-cerita dunia jin kan atau yang berbau demikian kan masyhur itu. Dan itu ada di Majmu' Fatawa itu beliau bilang masyhur gitu. Nikahul jinni ya. Nanti coba sekalian kita cek di Majmu' Fatawa. Namun sebelumnya tentang Usaid bin Hudair, nah, ini saya sudah dapat datanya, data yang saya ingin sampaikan. Afwan Ustaz, saya izin berangkat. Oh ya, silakan Pak Arif ya. Terima Ya, manillahi. kasih. Iya, nah ini tentang Usaid bin Hudair. Saya pernah baca di Al-Furqan. Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan. Beliau punya karomah. Ini saya cek ketemu di Maktabah Syamilah. Karomatu sahabat wa tabi'in ba'dahum. Wa sa'ir salihina kathiratun jiddan. Ini karomah sahabat, tabi'in, pasca sahabat, dan orang-orang saleh yang lain itu banyak sekali. Nah, contohnya karomahnya Usaid bin Hudair. Seperti karomah yang dimiliki oleh Usaid bin Hudair. Nah, apa karomahnya? Yaqra'u surat Al-Kahfi. Belum baca surat Al-Kahfi. Fanazala minas sama'i mislu dhullah. Maka turunlah lantas dari langit turun naungan atau mendung seperti ya, naungan. Jadi rombongan berarti ya. Ada rombongan yang membentuk seperti naungan. Fiha amsalus surut ya. Isinya semisal lentera-lentera. Wahia
al-malaikatu nazalat li qiraatihi. Itu adalah malaikat yang turun karena Usaid bin Hudair membaca surat Al-Kahfi. Itu Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair itu apanya Sa'ad bin Mu'ad? Kemarin kita baca. Apanya? Sepupu Ustaz. Ya, sepupunya Sa'ad bin Mu'ad ya. Orang keren semua ya. Sa'ad bin Mu'ad. Wow sekali. Siddiqnya Al-Ansar. Kemudian sepupunya Usaid bin Hudair ya. Punya karomah. Baca surat Al-Kahfi. Datanglah rombongan malaikat. Ramai berbondong-bondong. Ya, seakan-akan naungan turun dari langit. Kemudian tadi ada yang nyinggung tentang pernikahan jin ya. Tadi di Majmu' Fatawa saya pernah saya baca. Silakan sambil tanya kalau ada yang ditanyakan. Mungkin tanya lagi Set. Iya, Mas Ridho ya. 6 Set. Gimana Mas? Terkait itu Set, kesepakatan Bariyun saja Hmm? atau Mu'arif itu kesepakatan akhbariyun atau Iya, satu bidang tertentu gitu Set. Ada iya, ijma, kemudian ada ulama lain yang eh, tidak menyetujui itu ijma tersebut. iya, Kalau misalkan satu kisah disepakati ulama siroh, tapi ulama ahli hadis tidak memandang itu sahih misalkan gitu. iya. Implikasinya ke hukum ini bisa ini nggak Set? Ada terjadi sesuatu nggak? Polemik ini Set, masalah menyentuh mushaf itu Dia kemana itu? tanpa berwudu itu. Kalau ngelihat di Taudiul Ahkam itu kan jadi para ulama berpendapat yang mengatakan mesti wudu itu pegang mushaf itu karena berpegang pada pendapat ahli sirah gitu. Pendapat ahli sirah mengatakan kisah surat Nabi pada sahabat lupa namanya siapa Set, bahwasanya la yamassuhu illa thahir itu Set. Hmm. Kemudian yang lain ulama hadis yang lain yang mengatakan riwayatnya lemah gitu, riwayat hadis yang dikatakan di Bulughul Maramnya itu Set. Ya kalau hadisnya sendiri kan diperselisihkan ya. La yamassu ila tahirun diperselisihkan. Kalau Al-Albani kan sahih kan. Al-Albani sahih. Di Irwa beliau menilai itu sahih. Ya kalau datarannya tentang masalah hukum ya kembali ke fuqaha gitu. Meskipun kalau di fuqaha kan dhaifnya satu hadis belum tentu hukumnya itu ndak ada. Karena karena pertimbangan yang lain. Misalnya ya hadis yang dhaif tapi ternyata pakai ayat. La yamassuhu ilal mutahharun misalnya. Itu. Jazakallahu khairan Set. Ayo, ayo kita malah ini ya belum baca ya. Ya kita baca sedapatnya. Ya, sudah kita cukupkan ya pembahasan tentang ini. Kita lanjut baca kemarin sampai mana? Nah, ini. Kalau kita kemarin sudah bahas tentang sahabat yang mereka adalah usul ahli sunnah, kesalahan itu tidaklah mengeluarkan mereka dari as-sunnah, maka kemudian dipaparkan data-data seputar ulama dan kesalahan-kesalahan mereka untuk menunjukkan bahasanya ya tidak semudah itu menilai, tidak semudah itu menilai seorang itu keluar dari ahlu sunnah. Silakan Saad Nur Arifin. Yang sampai kadzalika Ustaz ya.
Wa Iya, kadzalika. wakadzalika betul. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah qala ma'al mu'allif wa ta'ala wa kadzalika man ba'dahum wa kam minal a'immatil alamina al-amilina as-sadiqina man zallat qadamuhu fi maqalatin fashabaha fasabahu fiha ahlal bid'ah aw ta'assara bi ilmil kalami aw bi tariqatil mutasawwifati aw bil asy'ariyati wal ulama'u ala annahum ahlus sunnatin kama Hasbuk huwa ya. ma'rufun. Hasbuk. Hasbuk. Wakadzalika demikian juga generasi setelah sahabat. Maka betapa banyak atau tidak sedikit. Kami itu kan punya dua makna ya. Kami itu punya dua makna. Apa itu Ustaz Yunus? Dua makna kam? Oh, Ustaz Yunus ini ya, mic-nya nggak nyambung ya. Mic-nya nggak nyambung. Apa Mas Ridho? Belum tahu Ustaz. Ya, kam ada yang li taklil, ada yang li takthir. Nanti tergantung konteks kalimatnya. Jadi kalau li takthir berarti betapa banyaknya. Tapi kalau li taklil ya nanti terjemahnya menyesuaikannya. Tidak sedikit mungkin. Maka tidak sedikit gitu aja. Kita maknai li taklil. Minal a'immatil alimin, para imam. Imam kemarin kita bahas ada dua pengertian ya. Imam fi umur dunia dan imam fil umuril din. Dan a'immah di sini tentu imam fi umuril din yang dimaksudkan. Karena dia adalah al-alimin, orang yang berilmu, al-amilin, dan dia mengamalkan ilmunya, as-sadiqin, dan seorang yang jujur dan tulus dalam keimanannya. Meskipun demikian, zalat kodamuhu. Terpleset telapak kakinya tergelincir fi maqalatin dalam satu makalah. Kemarin kita bahas apa makna makalah. Pernah kita bahas makna makalah. Apa Mas Hijah? Nah, kita bahas makna makalah. Makalah itu perkara kan? Perkara yang gimana ya? Walah. Pak Lupa Oka. Ustaz. Oh, iya, coba. Pak Oka. Lagi nyari nih Ustaz catatannya Ustaz. Belum Hah? ketemu Ustaz. Lagi nyari catatannya Ustaz. Wah, ini perlu dibikin apa ini Pak supaya bisa mudah dicari catatannya ini ya. Ya, makalah di sini artinya akidah ya. Contohnya makalah itu akidah. Perkataan di sini bukan perkataan dalam artian ra'yun fil fiqh, bukan ya. Satu opini dalam bidang hukum Islam, bukan. Makalah di sini akidah. Dan ini salah satu cabang ilmu akidah itu kan ada ilmu firaq, dirasatul firaq. Kalau sekarang itu lebih terkenal dengan sebutan dirasatul firaq. Studi sekte-sekte. Tapi kalau di masa silam itu bukan firaq, ilmunya disebut milal wan nihal, gitu. Aliran dan agama-agama. Ilmunya itu seperti ada kitab judulnya Al-Milal wan Nihal karya Shahrastani. Nah, pakar sekte-sekte di masa silam disebut ahlul maqalat. Itu pakar
dalam bidang aliran-aliran, isma-isma, sekte-sekte. Jadi maqalat itu maknanya akidah atau isma. Jangan dipahami ra'yun fil fiqhi. Karena ini kita membahas ini sebagaimana kalimat lanjutannya. Fasyaba fiha ahlal bidah. Ini bahas ahlul bidah. Masa makolahnya jadi maknanya ra'yun fil fiqhi? Nyambung nggak? Linear tidak? Nggak linear kan? Gitu. Jadi ini makolahnya itu seperti ahlul makolah, pakar isma-isma. Ada kitabnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Namanya apa? Kemarin udah kita bahas. Maqalatul Islamiyyin. Ya, Maqalatul Islamiyyin. Maqalatul Islamiyyin. Maqalat di situ artinya sekte-sekte al-Islamiyyin yang ada di tubuh umat Islam. Nah, karena maqalah ini artinya akidah, maka fasabaha fiha. Dia serupa fiha dalam maqalah tersebut serupa dengan ahlul bidah. Ahlul bidah artinya ahlul dolal, orang yang sesat dalam bab akidah. Artinya dia terjumus dalam kesesatan akidah, tapi karena dia ulama amilin, maka tidak kita katakan dol gitu ndak. Maka kalimatnya bukan dolun atau lahu apa i'tiqad batilah dollah, tidak. Ini menarik ini ya, etika dalam berbahasa. Menarik untuk digarisbawahi. Karena sudah dari track record, jadi menganalisisnya dari track record. Track recordnya itu dia ini alimin, amilin, sodiqin. Gitu. Setelah itu ulama yang track recordnya semacam ini, lantas dia punya paham sesat. Dia mengingkari sebagian takdir misalnya. Kan takdir itu ada 4 hal yang harus diimani misalnya. Dia mengimani, tidak mengakui, menerima sebagiannya. Ini kan kalau bahasa bebasnya, ya, beliau punya kesesatan gitu. Punya kesesatan. Tapi karena track record, maka bahasa yang dipakai enggak demikian. Bahasa yang dipakai pakai kata-kata ini. Akidah beliau punya kemiripan. Bayangkan. Etikanya ya. Akidah beliau, ingat makalah itu akidah. Salah satu akidah yang jadi keyakinan beliau dan yang beliau pegangi itu punya kemiripan dengan akidah sesat. Renungkan. Ya. Gimana beretika dengan orang yang sudah mapan dalam ilmu, track record-nya adalah orang yang kokoh akidahnya, bagus keimanannya. Kosakata yang dipakai adalah syabah. Akidah beliau salah satu hal yang jadi keyakinan beliau itu punya kemiripan dengan ahlal bidah, dengan orang sesat. Atau pakai bahasa ini, ya kalau itu karena pengaruh ilmu kalam, ya maka bahasa yang dipakai ini ta'atsara, terpengaruh dengan ilmu kalam atau terpengaruh dengan tarekat sufi, atau karena beliau banyak baca buku-buku ulama-ulama Asy'ariyah, banyak ngutip, akhirnya sebagian kutipannya tidak dikoreksi, tidak dapat koreksi. Maka disebut ta'atsara bil Asy'ariyah. Terpengaruh dengan Asy'ariyah. Jadi yang bahasa yang dipakai ini satu syabaha, kemudian yang kedua
ta'athar. Wal ulama, namun para ulama ahlu sunnah yang lainnya, ala, mereka sepakat annahum ahlu sunnati. Ulama yang punya kemiripan dengan akidah sesat tadi, itu tetap ahlu sunnah. Gitu. Ya, terus, mau ke Mas Kamal, dikit ya. Ya, cepat. Oh, Ustaz tadi dari sampai mana ya Ustaz? Sampai sini. Kama huwa ma'rufun. Ustaz, assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Kama huwa ma'rufun fi khuruji Sa'id bin Jubairin wa ghairihi ala al-hajjaji faqad khata'uhum zallatan minhum la yuqtada bihim fiha ma'a kaunihim fil jumlati min ahli sunnati wa Hasbuk. kama hu. Hasbuk. Contohnya, ini kita akan dikasih banyak contoh ya. Kama huwa ma'rufun, sebagaimana telah diketahui pemberontakan yang diikuti oleh Sa'id bin Jubair. Wa ghairihi, dan yang lainnya, yaitu fuqahaul Madinah di zaman itu. Sa'id bin Jubair dan para fuqahaul Madinah di masa itu. Atau qura ya sebutannya ya, kalau di catatan sejarah. Sa'id bin Jubair dan Al-Qura, yaitu para ulama Madinah di masa itu memberontak kepada Al-Hajjaj. Peristiwanya disebut dengan peristiwa apa namanya? Apa peristiwanya Pak Oka? Itu pemberontakan yang dilakukan oleh siapa pemimpin utamanya? Ibnu As'as ya. Ya, Ibnu As'as. Mungkin ada yang melakukan bahas, bikin ringkasan tentang hal ini. Satu Yunus atau yang lain, nanti bisa dipresentasikan sebentar di pertemuan yang akan datang. Nah ini disetujui dan diikuti oleh Sa'id bin Jubair dan yang lainnya. Para tabi'in Madinah ketika itu. Semuanya ikut gitu. Bahkan namun ya ada beberapa tabi'in yang nggak setuju kayak Hasan al-Basri gitu. Rencananya Ibnu As'as ini. Tapi hal yang menarik ya di catatan sejarah, yang disalahkan, ini kan Sa'id bin Jubair akhirnya dibantai, dipenggal sama Al-Hajjaj. Dan Sa'id bin Jubair itu ulama besar tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Itu yang salahkan Hajjaj loh. Yang disalahkan Al-Hajjajnya gitu. Dinilai bahasanya sebagai dosa besar, paling besarnya, termasuk dosa Al-Hajjaj yang paling besar adalah membunuh Sa'id bin Jubair. Dan dialognya menarik ketika itu ya. Kalau baca dialog Sa'id bin Jubair dengan Al-Hajjaj, nampak sekali ulama yang tidak takut apa-apa itu. Illallah. Itu malah dipuji itu ketika dialog Sa'id bin Jubair dengan Al-Hajjaj, dan Sa'id bin Jubair itu statusnya pemberontak. Dialognya yang demikian berani dengan Al-Hajjaj itu dinilai keren. Gitu. Dialog yang bagus. Pujiannya untuk Sa'id bin Jubair. Akhirnya Al-Hajjaj mengeksekusi Sa'id bin Jubair, dinilai itu sebagai min a'zami dzunubil Hajjaj. Dosanya Hajjaj yang paling besar. Padahal status Sa'id bin Jubair itu pemberontak. Tidak kemudian malah dikomentari misalnya, ya wajar sajalah Sa'id bin Jubair
Nggak ada komentar kayak gitu. Sebatas yang saya baca, nggak ada komentar seperti itu. Ya wajarlah Sa'id bin Jubair dipenggal sama Hajjaj. Oh dia pemberontak. Pas itu hukumannya gitu, nggak ada gitu. Itu hukuman yang tepat untuk Sa'id bin Jubair. Jadi yang dibela Al-Hajjaj itu. Nggak ada kalimat demikian. Tapi dinilai sebagai itu kesalahan terbesar Al-Hajjaj. Itu dosa terbesarnya atau termasuk dosa terbesarnya Al-Hajjaj. Kalau seandainya peristiwa semacam ini terjadi di zaman ini, mungkin banyak komentar-komentar anak-anak pengajian malah, oh ya wajar itu sang dai, sang ulama itu dipenggal itu wajar itu ya karena dia memberontak sih gitu. Tapi menariknya enggak. Di catatan sejarah dan kasus ini enggak demikian penyikapannya. Tetap itu ya ini tidak diikuti, enggak pas ya perbuatan ini. Namun tidak kemudian kemudian ada komentar-komentar yang negatif banget ke Sa'id bin Jubair tidak. Malah disesali sikap Al-Hajjaj mengeksekusi Sa'id bin Jubair. Fa'udda khata'uhum, maka kesalahan mereka Sa'id bin Jubair wa ghairihi, yaitu tadi disebut dengan Al-Qura' ya. Itu zalatan minhu, ketergelinciran mereka. Artinya tidak dijadikan sebagai pendapat yang diakui dalam aspek ilmu. Jadi ini namanya statusnya zalatul alim. Zalahnya Sa'id bin Jubair. Nah, zalatul alim itu nama lainnya adalah kaulun sadun, pendapat yang nyeleneh. Dan dinilai sebagai nama lainnya adalah, ini ada 3 nama ya. Khilafun ghairu mu'tabar. Pendapat yang berbeda yang tidak diakui keberadaannya. Ini 3 kosakata untuk makna yang sama. Pertama, zalatul alim. Yang kedua, kaulun sadun. Dan yang ketiga, ya, khilafun la yu'tabar bihi. Pendapat beda yang tidak teranggap. La yuqtada bihim fiha. Ya beliau-beliau ini Sa'id bin Jubair dan Al-Qura itu tidak diteladani fiha dalam zalahnya. Namun gimana? Apakah ini membatalkan kesunahan Sa'id bin Jubair karena dia memberontak kepada penguasa di zamannya, penguasa muslim di zamannya? Tapi perlu diketahui ya, Al-Hajjaj itu menurut sebagian ulama tidak muslim. Ya, apakah itu membatalkan kesunahnya? Ternyata tidak. Ma'akaunihim fil jumlati min ahli sunnati. Min ahli sunnati. Padahal mereka ini Sa'id bin Jubair dan Al-Qura fil jumlati secara umum adalah bagian dari ahli sunnah. Bahkan ulama ahli sunnah. Tetap Sa'id bin Jubair itu ulama ahli sunnah. Meskipun beliau punya zalah. Zalahnya nggak macam-macam. Zalahnya pakai darah itu. Bukan zalah hanya pendapat yang tidak berdampak darah. Namun pendapat yang kemudian diimplementasikan, dipraktekkan sampai terjadi peperangan. Bahkan terjadi pembantaian penduduk Madinah ketika itu. Karena Al-Hajjaj itu membantai banyak orang penduduk Madinah ketika itu untuk menumpas pemberontakannya Ibnu Ath'as yang direstui oleh Sa'id bin Jubair dan Al-Qura, para fuqaha Madinah di masa itu. Ya, demikian ngaji kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, maaf ya sampai agak tambah 15 menit, agak panjang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya tugas ya saat Yunus atau Mas Ridho atau siapa silahkan bisa melakukan bahas ringkasan ini namanya, oh ya, fitnah Ibnu Ath'ath gitu.
pemberontakan Ibnu As'as wal Qura yang direstui oleh para Qura. Qura di situ fuqahaun Madinah di masa tabi'in. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Jazakallahu khair, khairan. Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Oke.